Saudari-saudara yang terkasih, siapa Maria? Melalui kitab suci, kita mengenal Maria sebagai orang-orang biasa saja. Gadis desa, tunangannya anak tukang kayu. Ketika harus menunaikan kewajiban sebagai warga cacat jiwa, ditolak di penginapan, dan bagi saya bukan karena tidak ada tempat, karena dia itu orang miskin, tidak mampu bayar. Bahkan keluarganya pun menolak, mungkin karena melihat Maria sudah hamil, nanti repot aja ini orang ramai-ramai. Maria kita kenal sebagai orang yang melahirkan bayi kanak-kanak di tempat yang sangat miskin, kandang hewan. Tapi kita tidak pernah mendengar Maria mengeluh, Maria komplain. Gadis desa yang polos, yang sederhana, dan sangat tahu adat istiadat. Oleh karena itu ketika dia hamil, tidak karena suaminya, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Maria akan disingkirkan juga sebagai orang yang tidak tahu adat. Tadi kita mendengar Maria mengunjungi Elizabeth. Saya sangka ini wajar bagi seorang ibu mendengar saudaranya akan melahirkan. Zaman itu tentu tidak ada pembantu rumah tangga. Dia kasihan dengan Elizabeth, dia kunjungi Elizabeth karena tahu Elizabeth akan melahirkan. Setelah 3 bulan baru dia pulang ke tempatnya, karena setelah 3 bulan mungkin Elizabeth mulai sehat kembali. Sangat sederhana, gadis kampung yang peduli terhadap samanya. Di pihak itu, di pihak lain, Maria juga seorang perempuan. Kita tahu bahwa pada zaman Maria, perempuan itu paling tinggi kelas 2 atau kelas 3 yang tidak diperhitungkan. Ketika Yesus memberi makan pada ribuan orang, yang dihitung hanya laki-laki. Laki-laki 5.000, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dia masuk kelompok yang tidak diperhitungkan orang. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari adalah Maria mewakili orang-orang kecil, orang-orang tersingkir. Orang-orang tersingkir mungkin karena status sosial, mungkin karena ekonomi, mungkin karena pangkat jabatan dan sebagainya. Lalu orang seperti inilah yang dipakai Tuhan menjadi bunda Allah. Orang seperti inilah yang dipilih Tuhan untuk menjadi perantara sang penyelamat, melahirkan penyelamat sehingga kita semua sekarang bisa menjadi selamat. Oleh karena itu bagi saya pribadi, makna perayaan hari ini ketika Maria dihormati sebagai ibundanya Tuhan, diangkat ke surga secara langsung, saya mulai berpikir betapa Tuhan mencintai kita. Saya menyadari, makin meyakinkan saya bahwa dalam hidup ini tidak ada kelas, tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang kaya, orang yang miskin, di hadapan Tuhan sama. Yosef kerja sebagai tukang kayu, ada bosnya juga dihargai Tuhan. Jadi bagi saya perayaan hari ini meyakinkan saya bahwa dalam hidup saya, betapapun berat beban saya pikul, saya yakin saya masih dijungkai Tuhan. Bapak Ibu, dalam COVID-19 ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak ada penghasilan. Saya pribadi juga menghadapi hal ini secara langsung. Bapak Uskup bantu saya, baru tadi ada pekerjaan untuk saya tidak mampu mengatasinya. Tapi berkaca pada Maria, Maria juga tidak mengerti apa yang lakunya. Tapi ketika Maria menyadari bahwa Tuhan mencintai dia, Tuhan memberi tugas kepada dia, Maria hanya bisa mengatakan, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi pelajaran pertama Ibu Bapak, saudara-saudari yang bisa saya ambil dari peristiwa hari ini adalah meyakinkan diri saya bahwa saya tidak boleh putus asa dalam hidup. Betapapun beban yang saya pikul. Kuncinya adalah berani enggak kita seperti Maria, tidak mengeluh, tidak marah. Enggak pernah kita dengar Maria marah dengan Santo Yosef suaminya. Bahkan ketika habis melahirkan, peranan Maria stop sebentar. Peranan berhubungan dengan Tuhan adalah Yosef.
karena Maria masih lemah. Makanya Tuhan berbicara melalui Santo Yosef, Yosef, tolong menyingkir karena anak-anak terancam untuk dibunuh. Keyakinan Tuhan mencintai kita, siapapun kita, saya sangka ini penting Bapak Ibu. Dan yang kedua, peran yang kedua, kalau Tuhan saja memperhatikan orang-orang kecil seperti ini, bahkan memberi tempat istimewa di surga, saya juga dipanggil. Tidak boleh meremehkan orang siapapun dia. Mungkin itu tukang sapu, mungkin itu orang miskin, mungkin itu orang yang mengganggu saya terus-menerus. Tapi Tuhan juga menghargai orang kaya, pejabat dan sebagainya. Jadi pelajaran yang bisa saya petik dari hari ini adalah kalau Tuhan saja memberi orang yang katakanlah tersingkir dari masyarakat ini berperan untuk menjadi perantara sang penyelamat, apalagi saya. Jadi saya hargai setiap orang siapapun dia. Orang desa, orang kota, pejabat, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Bukankah ini suatu hal yang pantas kita renungkan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini yang bisa saya sampaikan dalam pesta Santa Peran Maria diangkat ke surga. Maria diberi anugerah istimewa pertama karena dia bunda Tuhan. Karena Yesus menjadi ini bunda saya harus hargai. Dan yang kedua, Maria itu melahirkan sang penyelamat. Oleh karena itu, Maria juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam rumus doa yang terakhir, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati, amin. Sudah ada rumusnya. Di kayu salib Yesus mengatakan, Ibu, lihatlah anakmu. Sebagai imam, saya juga menghayati, karena Tuhan mengatakan, anak, lihatlah ibumu. Saya merasa bahwa anak Maria. Oleh karena itu sebagai imam, sebagai uskup, kalau ada kesulitan, saya doa kepada bunda saya. Karena Tuhan sudah mengingatkan bundamu itu, Maria, tolong kalau ada masalah bawa ke Maria. Sama seperti Maria memperhatikan peristiwa di Kana di mana Tuhan pesta itu kekeringan anggur. Maria minta kepada Yesus, Yesus mengatakan, maaf Ibu, waktunya belum tiba. Kenapa Ibu? Tapi karena perintah dari Maria, Yesus melaksanakan apa permohonan Maria walaupun waktunya sudah belum tiba. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari ini kita renungkan. Pertama, mari kita yakinkan diri bahwa Tuhan menghargai setiap orang, bahkan Tuhan bisa menggunakan orang apapun, sekecil apapun dia sebagai alat untuk menyelamatkan orang lain. Dan pelajaran yang kedua, marilah kita mencoba dalam hidup, kalau Tuhan saja memperhatikan orang-orang seperti Maria ini, kenapa saya tidak memperhatikan juga sesama kita? Mungkin orang yang kita benci, mungkin orang yang menghina kita, mungkin orang yang membosankan kita. Enggak, saya mencoba untuk menghargai setiap orang. Mari Bapak Ibu, mari kita mohon kekuatan melalui Maria agar saya bisa berperilaku seperti Maria, rendah hati, tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain, dan berapapun beban yang saya pikul, kalau Tuhan mau, apapun aku laksanakan. Terjadilah menurut kehendak-Mu.